Bab 166. Tempat ini berada di ujung jalan sungai, deretan rumah-rumah menutupi cahaya rembulan. Yue Bukun segera mengelak ke samping, mengayunkan pedang panjangnya miring, dan membalas serangan sebelum melihat musuh. Begitu musuh menundukkan kepalanya, dia menggertak dirinya sendiri dan langsung pergi, mengangkat tangannya untuk mencubit titik akupuntur Zhongwan di perutnya. Yue Bukun menendangnya, pria itu berbalik dan menyerang rompinya. Yue Bukun bahkan tidak berbalik, dan menusuk dengan pedang punggungnya. Pria itu menghindarinya lagi, dan meninju dadanya. Melihat pria ini begitu kasar, Yue Bukun memberanikan diri menggunakan sepasang telapak tangan berdaging untuk menyerangnya dengan pedang panjangnya, dan dengan geram, dia mengayunkan pedang panjang itu membentuk lingkaran, mengangkatnya dengan cepat, dan menusuk kening lawan. Pria itu buru-buru mengulurkan jarinya dan menjentikkan pedang. Pedang panjang Yue Bukun dimiringkan sedikit, memanfaatkan momentum itu, dia berubah dari menusuk menjadi menebas, dan dengan suara kicau, dia memotong topi di kepala pria itu, memperlihatkan kepala botak. Pria itu sebenarnya adalah seorang biarawan. Darah mengalir dari atas kepalanya, dan dia sudah terluka. Biksu itu merentangkan kakinya dan menembak ke belakang. Yue Bukun melihat dia pergi ke Lukia dan raksasa yang menculik Yue Lingshan, jadi dia tidak mengejarnya. Nyonya Yue bergegas dengan pedang di tangan, dan bertanya dengan cepat, "Di mana Saner?" Yue Bukun menunjuk dengan tangan kirinya, dan berkata, "Mengejar." Pasangan itu mengejar raksasa itu. Nyonya Yue sedang terburu-buru, dan bertanya, "Apa yang harus saya lakukan?" Yue Bukun berkata, "Orang yang merampok Saner adalah teman Conger, jadi kecil kemungkinan dia tidak akan menyakiti Saner. Ayo tanya Conger, dan kita akan mencari tahu." Nyonya ketika mereka sampai di sisi perahu, mereka melihat Ling Hu Chong dan semua muridnya berdiri di tepi pantai, ekspresi mereka sangat prihatin. Yue Bukun dan Nyonya Yue masuk ke kabin tengah, hendak memanggil Ling Hu Chong untuk bertanya, tetapi terdengar seseorang berteriak dari kejauhan di pinggir pantai, "Ada surat untuk Yue Bukun." Lao Denwo dan laki-laki lainnya murid-murid menghunus pedang mereka dan pergi ke darat. Setelah beberapa saat, Lao Denwo kembali ke pondok dan berkata, "Guru, potongan kain ini ditekan ke tanah dengan batu, dan utusan itu sudah pergi." Dia mempersembahkan selembar kain. Yue Bukun mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah sepotong kain yang robek dari pakaiannya. Dengan jari-jarinya dicelupkan ke dalam darah, tertulis bengkok pada Wu Bagang, "Kembalikan putrimu yang bau." Yue Bukun menyerahkan selembar kain itu kepada istrinya, dan berkata dengan tenang, "Beku itu yang menulisnya." Nyonya Yue bertanya dengan cemas, "Dengan darah siapa dia menulis?" Yue Bukun berkata, "Jangan khawatir, aku yang memotongnya. Kulit kepalanya sakit." Tanya tukang perahu, "Seberapa jauh ke Wu Bagang?" Tukang perahu berkata, "Ayo berlayar pagi-pagi sekali, melewati Tongwak Siang dan Jiu Heji, lalu tiba di Dongming." Wu Bagang berada di sebelah timur Dongmingji, dekat dengan Hese, adalah persimpangan provinsi Henan dan Shandong. Jika kamu ingin pergi ke Yetai, kamu akan tiba ketika hari sudah gelap. Yue Bukun bersenandung, berpikir, pihak lain memintaku untuk pergi ke Wu Bakami. Punya untuk bertemu di Gan, kita harus pergi ke pertemuan ini, tetapi ketika kita pergi ke pertemuan, ada banyak orang di sisi lain, dan Saner ada di tangan mereka, pasti akan menjadi situasi di mana tidak ada pemenang. Tepat ketika dia ragu-ragu, dia tiba-tiba mendengar seseorang di pantai berteriak, "Bocah sialan, 6 hantu lembah persik, kakekku Zhong Kui ada di sini untuk menangkap hantu." 6 peri, lembah persik mendengar ini, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Tao Sixian terbaring di sana tidak bisa bergerak, berteriak keras, 5 lainnya melompat ke darat bersama. Saya melihat pembicara mengenakan topi runcing dan memegang bendera putih. Pria itu berbalik dan pergi sambil berteriak, "Ke-6 hantu Taugu itu pengecut seperti tikus, mereka bertekad untuk tidak mengikuti. Kungfu ringan orang ini juga sangat bagus." Berlari ke depan lalu mengejar, beberapa orang menghilang ke dalam kegelapan dalam sekejap. Yue Bukun dan yang lainnya semuanya telah mendarat saat ini. Yue Bukun berteriak, "Ini adalah rencana musuh untuk memancing harimau menjauh dari gunung." Semua orang naik ke perahu. Baru saja mereka akan naik ke perahu, tiba-tiba sesosok tubuh berguling dari tepian, menyambar tangan Ling Hu Chong, dadanya, dan berteriak, "Ikuti aku pergi." Itu adalah pria gemuk yang seperti bakso. Ling Hu Chong tertangkap olehnya, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Tiba-tiba terdengar suara deru, orang lain bergegas keluar dari sudut ruangan, dan menendang tukang bakso itu, tetapi itu adalah Tao Sixian.
Ternyata dia telah mengejar lebih dari 10 kaki, mengira saudaranya Tao Xixian tinggal di perahu, jadi jangan sampai tertangkap oleh kakek Zhongkui, sialan itu, dan segera lari kembali untuk melindunginya. Dan kapan tukang bakso menangkap Ling Huchong, dia berdiri menyelamatkan. Tukang bakso itu segera menurunkan Ling Huchong, menggoyangkan badannya, masuk ke dalam kabin, melompat ke tempat tidur Pri Taoshi, menjulurkan kaki kanannya, dan seolah-olah menginjak dadanya. Tao Xixian terkejut dan berteriak, "Jangan sakiti saudaraku." Ruqiu berkata dengan manusiawi, "Orang tua itu terluka kapan saja dia suka, bisakah kamu peduli?" Xian memegang tangannya, ternyata tukang bakso itu hanya ingin memancingnya pergi, berbalik pergi ke darat, meraih Ling Huchong lagi, menggendongnya di bahunya, dan melarikan diri. Tao Xixian langsung berpikir, Ping Yizi menyuruh kelima bersaudara itu untuk menjaga Ling Huchong. Dia ditangkap, bagaimana dia akan menjelaskannya nanti? Dr. Ping bersikeras agar mereka membunuh Tao Xixian. Tapi Ru menurunkan Tao Xixian dan mengabaikannya, dan takut dia tidak akan bisa bertahan melawan musuh yang masuk karena lukanya, jadi dia segera memeluknya secara horizontal dengan kedua tangan, lalu mengejarnya. Yue Bukun memberi isyarat kepada istrinya dan berkata, "Kamu jaga murid-murid, aku akan melihatnya." Nyonya Yue mengangguk. Mereka berdua tahu bahwa ada musuh yang kuat di sekitar. Jika suami dan istri mengejar musuh bersama, seluruh perahu yang penuh dengan murid pria dan wanita akan dilukai oleh musuh. Kungfu ringan manusia bakso jauh lebih rendah daripada Tao Xixian, tetapi dia menggendong Ling Huchong di pundaknya dan berlari sekuat tenaga. Tetapi Tao Xixian takut melukai luka Tao Xixian, jadi dia memeluknya dengan kedua tangan, dan berjalan dengan mantap dan cepat, jadi dia tidak bisa mengejar. Yue Bukun memulai kungfu ringannya dan lambat laun menyusul, hanya untuk mendengar teriakan Tao Xixian, meminta tukang bakso untuk meletakkan Ling Huchong, kalau tidak dia tidak akan pernah menyerah padanya. Meskipun Tao Xixian tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dia tidak ingin diam dengan mulut terbuka. Dia terus berdebat dengan Tao Xixian, mengatakan, "Kakak ketiga, kakak dan mereka tidak ada di sini. Bahkan jika kamu menyusul bakso ini, tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk menangkapnya. Maka jangan pernah menyerah padanya atau apapun, itu hanya ancaman palsu." Tao Xixian berkata, "Bahkan jika Anda membuat ancaman palsu, itu akan berdampak menakuti musuh, itu lebih baik daripada tidak mengintimidasi sama sekali." Tao Xixian berkata, "Saya melihat bakso ini berlari cepat, dia tidak melambat sama sekali." Kata perlawanan, dalam kata pencegahan, tidak tepat. Tao Xixian berkata, "Dia tidak lambat sekarang, setelah beberapa saat, dia akan melambat." Tao Xixian berkata, "Maka itu memperlambatnya, bukan menghalangi dia, jadi, mengintimidasi, daripada mengintimidasi." Tao Xixian berkata, "Singkatnya, kata mengintimidasi, itu bagus." Memegang orang itu di tangannya, dia berdebat tanpa henti di mulutnya, tetapi kakinya tidak melambat sama sekali. Mereka bertiga berlari ke timur laut dalam garis lurus, jalan berangsur-angsur menjadi kasar, dan mereka berjalan ke jalan pegunungan. Yue Bukun tiba-tiba teringat, "Jangan biarkan tukang bakso ini menyergap seorang ahli di pegunungan, memancingku untuk menyergap, dan mengepungku secara besar-besaran, itu sangat berbahaya." Ia berhenti dan merenung sejenak, dan melihat bahwa tukang bakso sudah memeluk Ling Huchong dan berjalan menuju lereng bukit sebuah rumah genteng masuk melewati tembok. Yue Bukun melihat sekeliling dan menyusul. Tao Xixian memeluk Tao Xixian dan pergi ke tembok, dan tiba-tiba berteriak keras, jelas berbaring dan terjebak. Yue Bukun menggertak dirinya sendiri ke dinding, hanya untuk mendengar Tao Xixian berkata, "Saya katakan sebelumnya, saya katakan untuk berhati-hati. Anda tahu, sekarang orang diikat dengan jaring ikan, seperti ikan besar, kemuliaan apa yang ada di sana?" Tao Xixian Dao, pertama, ada 2 ikan besar, bukan 1 ikan besar. Kedua, kapan kamu akan menyuruhku untuk berhati-hati? Tao Xixian Dao, ketika aku masih muda, aku pergi bersamamu untuk mencuri buah delima dari pohon di pekarangan orang lain. Nama saya Hati-Hati, apakah Anda tidak lupa? Tao Xixian berkata, "Itu terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu, apa hubungannya dengan apa yang terjadi sekarang?" Tao Xixian berkata, "Tentu saja. Saat itu kamu tidak sengaja jatuh turun, tertangkap dan dipukuli, lalu kakak laki-laki tertua, kakak kedua, dan kakak keempat datang dan membunuh seluruh keluarga. Kali ini, kamu tidak sengaja tertangkap lagi." Tao Xixian berkata, "Ada apa masalah besar? Paling-paling,
Kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua akan datang bersama, dan mereka akan membunuh keluarga ini. Saya ingin membunuh orang di sini. Jangan bicara, agar telinga saya lebih jernih. Hanya 2 tamparan terdengar, suaranya jernih dan tajam, seolah-olah tukang bakso telah menamparkan Tao Xixian dan Tao Xixian dengan keras, membuat mereka takut untuk sementara waktu. Jika Anda berani berbicara, Anda tidak akan langsung menderita kerugian. Yue Bukun mendengarkan dengan seksama. Lama tidak ada suara di dalam tembok. Setelah berjalan mengitari tembok, dia melihat pohon jujube besar di luar tembok. Dia melompat ke pohon jujube dengan ringan, melihat ke dinding, dan melihat sebuah pohon kecil, rumah genteng di dalamnya, dan tembok sekitar 1 zang terpisah. Dia berpikir bahwa Tao Xixian akan diikat oleh jaring ikan ketika dia melompat ke dinding. Mungkin ada penyergapan di ruang terbuka zang ini, dan dia menyembunyikan dirinya di dahan dan daun pohon jujube yang tebal, dan menggunakan Xixia keterampilan sihir, untuk mendengarkan dengan saksama. Bab 167. Pria bakso meletakkan Ling Hu Chong di kursi, dan bertanya dengan suara rendah, "Siapa kamu dengan pencuri tua itu, Su Qianqiu?" Ling Hu Chong berkata, "Su Qianqiu, ini pertama kalinya aku melihat siapa dia." Pria bakso itu berkata dengan marah, "Kamu masih berbohong. Kamu telah jatuh ke dalam genggamanku, dan aku ingin kamu mati dengan mengenaskan." Ling Hu Chong berkata sambil tersenyum, "Aku tidak sengaja memakan ramuanmu, tentu saja kamu akan kehilangan kesabaran. Hanya saja ramuanmu belum tentu memiliki khasiat yang ajaib. Setelah aku meminumnya, tidak akan berpengaruh sama sekali." Bakso pria itu berkata dengan marah, "Bagaimana bisa efektif begitu cepat?" Seperti kata pepatah, penyakit datang seperti gunung, dan penyakit berjalan seperti benang. Butuh 10,5 bulan agar obat bekerja perlahan. Ling Hu Chong berkata, "Kalau begitu ayo kita pergi, ini akan memakan waktu 10,5 bulan, mari kita lihat situasinya." Pria bakso itu berkata dengan marah, "Lihat kentut ibumu. Harus segera membunuhmu." Ling Hu Chong berkata sambil tersenyum, "Jika kau segera membunuhku, nyawaku akan hilang. Terlihat bahwa 8 pil perpanjang hidup milikmu tidak berpengaruh pada perpanjangan hidup." Kata bakso secara manusiawi, "Aku membunuhmu, dan itu tidak ada hubungannya dengan pil 8 memperpanjang hidup." Ling Hu Chong menghela nafas, "Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Lagi pula, aku benar-benar lemah dan tidak memiliki pertahanan." Bakso berkata dengan manusiawi, Kamu ingin mati dengan cepat, tapi itu tidak mudah. Aku akan mendapatkannya dulu, tanyakan padaku dengan jelas." Neneknya, Zhu Qianqiu, adalah teman lama lelaki tuaku selama beberapa dekade. Kali ini, pasti ada beberapa alasan pengkhianatannya. Faksi Huasan Anda tidak bernilai sepeser pun di mata Patriark Sungai Kuning, saya. Dia tentu saja bukan karena Anda adalah murid dari Sekte Huasan sehingga saya mencuri Su Ming Bawan saya untuk kamu. Ini benar-benar aneh. Sambil berbicara pada dirinya sendiri, dia menghentakkan kakinya dan sangat marah. Ling Hu Chong berkata, "Julukanmu sebenarnya Patriark Sungai Kuning." Maafkan aku." Tukang bakso itu berkata dengan marah, "Omong kosong. Bagaimana aku bisa disebut Patriark Sungai Kuning?" Tanya Ling Hu Chong, "Mengapa satu orang tidak bisa melakukannya?" Rukiu berkata dengan manusiawi, "Patriark Sungai Kuning, yang satu bermarga Lao dan yang lainnya bermarga Su, tentu saja ada 2 orang. Aku bahkan tidak mengerti ini, sungguh bodoh. Ayahku, nenek moyang Zhu Qianqiu. Kami berdua tinggal di sepanjang tepi Sungai Kuning, dan mereka secara kolektif disebut Patriark Sungai Kuning." Ling Hu Chong bertanya, "Mengapa yang satu disebut guru dan yang lain susu?" Kata Rukiu, "Kamu bodoh dan bodoh. Nama belakangnya adalah Lao, dan nama tunggal memiliki kata kamu dan kata bos. Orang tidak memanggilku orang tua, mereka memanggilku orang tua." Ling Hu Chong tidak dapat menahan tawanya dan bertanya, "Su Qianqiu itu bernama Zuming?" "Zong," pria tua dengan bakso berkata, "Ya." Dia berhenti, dan berkata dengan aneh, "Hei, kamu tidak tahu nama Zhu Qianqiu?" Dengan cara ini, mungkin itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak, apakah kamu Zhu Qianqiu? Putra Qianqiu?" Ling Hu Chong semakin geli, dan berkata, "Bagaimana aku bisa menjadi putranya? Nama belakangnya Su, dan nama belakangku Ling Hu, bagaimana kita bisa akur?" Benar-benar aneh. Upaya telaten yang tak terhitung jumlahnya, mencuri dan menculik membuat pil 8 perpanjang hidup ini.
Awalnya dimaksudkan untuk menyembuhkan penyakit putriku yang berharga. Karena kamu bukan putra Zhu Qianqiu, mengapa dia mencuri pilku untukmu? Apakah kamu meminumnya? Tiba-tiba Ling Hu Chong datang, dan berkata, ternyata pil ini digunakan untuk menyembuhkan penyakit Ling Ai, tetapi saya tidak sengaja meminumnya. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu apa penyakit yang diderita Ling Ai. Mengapa Anda tidak bertanya? Dr. Ping, dokter pembunuh terkenal, mencoba menyembuhkannya. Pria tua itu berkata berulang kali, ada orang di dunia ini yang sulit disembuhkan, dan kamu perlu meminta nasihat Ping. Orang tua itu ada di Kaifeng, tahukah kamu? Dia punya aturan, menyembuhkan satu orang harus dibunuh. Aku takut dia tidak akan merawat putriku, jadi aku pergi untuk membunuh kelima anggota keluarga istrinya terlebih dahulu, sehingga dia akan malu, dan harus mendiagnosis putri saya dengan hati-hati, dan mengetahui bahwa putri saya meninggal dalam kandungan. Saya sudah menderita penyakit aneh ini, jadi saya meresepkan 8 ini. Obat perpanjang umur. Jika tidak, bagaimana saya tahu cara mengumpulkan obat dan membuatnya? Ling Hu Chong menjadi semakin terkejut ketika mendengarnya, dan berkata, Senior, saya pergi untuk meminta pengobatan kepada Dr. Ping. Ling Ai, bagaimana kamu bisa membunuh seluruh keluarga dari keluarga Yue-nya? Orang tua itu berkata, kamu sangat bodoh, kamu tidak bisa mengetahuinya. Ping Yi berkata bahwa pada awalnya tidak ada banyak musuh, dan mereka telah dibunuh oleh pasiennya dalam beberapa tahun terakhir. Ping Yi menunjukkan bahwa orang yang paling dia benci dalam hidupnya adalah ibu mertuanya. Karena dia takut pada istrinya, jadi dia tidak nyaman untuk membunuh ibu mertuanya, hukum sendiri, dan dia terlalu malu untuk mengirim seseorang untuk membunuhnya. Orang tua itu dan dia adalah tetangga, dan semua orang berada di garis seni bela diri yang sama, jadi mengapa kamu tidak mengerti? Aku akan melakukannya untukmu. Setelah saya membunuh ibu mertuanya dan seluruh keluarga, Ping Yizi sangat bahagia, dan kemudian dia mengabdikan dirinya untuk mengobati penyakit putri saya. Ling Hu Chong mengangguk dan berkata, begitu. Sebenarnya, meskipun ramuan senior efektif, itu tidak baik untuk penyakit saya. Gejala, saya tidak tahu bagaimana penyakit Ling Ai sekarang, jadi apakah sudah terlambat untuk menemukan ramuan itu lagi? Tanda tanya, tahun atau lebih sebelum dia meninggal, jadi bagaimana saya bisa punya waktu untuk mencari obat mujarab lain? Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang, hanya kuda mati yang bisa diperlakukan sebagai dokter kuda hidup. Dia mengambil beberapa tali, mengikat tangan dan kaki Ling Hu Chong dengan kuat ke kursi, merobek pakaiannya, memperlihatkan kulit di dadanya. Ling Hu Chong bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Pria tua itu tersenyum muram, jangan khawatir. Kamu akan mengetahuinya nanti. Dia mengangkatnya dengan kursi dan membawanya melewati 2 ruangan, mengangkat kapas tirai, dan berjalan ke sebuah ruangan. Begitu Ling Hu Chong memasuki ruangan, dia merasa sangat panas dan pengap. Tetapi saya melihat bahwa jendela kamar itu ditutupi dengan kertas tisu, dan kedap udara. Ada 2 panci besar api arang yang menyala di dalam kamar, tirai di tempat tidur digantung, dan ruangan itu penuh dengan obat-obatan, gas. Pria tua itu meletakkan kursi di depan tempat tidur, membuka tirai, dan berkata dengan lembut, anakku sayang, bagaimana perasaanmu hari ini? Ling Hu Chong bertanya-tanya, apa? Anak perempuan pria tua itu bernama Busi, bukan? Bukankah itu disebut Old Immortal? Petik 1 tanda tanya. Ya, dia mengatakan bahwa putrinya memiliki penyakit aneh di dalam rahim. Dia berpikir bahwa dia takut putrinya akan mati, jadi dia menamainya Abadi. Itu adalah keberuntungan baginya untuk hidup selamanya. Dia adalah, tidak, saya dari generasi yang sama dengan tuanku. Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa lucu. Ada wajah yang bahkan lebih sedikit berwarna. Darah tergeletak di atas bantal, dengan rambut sepanjang 3 kaki berserakan di selimut, dan rambutnya juga jarang dan berwarna kuning muda. Gadis itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun, wajahnya cantik, matanya tertutup rapat, bulu matanya sangat panjang, dia memanggil dengan lembut, ayah, tetapi dia tidak membuka matanya. Bab 168. Orang tua itu berkata, tidak, pil 8 umur panjang, yang ayah buat untukmu telah selesai, dan kamu dapat meminumnya hari ini. Setelah kamu meminumnya, masalahmu akan sembuh, dan kamu dapat bangun dan bermain, sepertinya tidak terlalu memprihatinkan. Melihat penyakit serius gadis itu,
Ling Huchong merasa lebih menyesal, dan berpikir, pria tua itu sangat mencintai putrinya, dia tidak punya pilihan selain membohonginya. Pria tua itu menopang tubuh bagian atas putrinya, dan berkata, duduklah. Sedikit obat yang bagus, obat ini sulit didapat, jangan sia-siakan. Gadis itu duduk perlahan, dan lelaki tua itu mengambil 2 bantal dan meletakkannya di belakangnya. Gadis itu membuka matanya dan melihat Ling Huchong, dia sangat terkejut, matanya tidak bisa berhenti berputar, dia menatap Ling Huchong, dan bertanya, ayah, siapa dia? Pria tua itu tersenyum dan berkata, apakah dia? Dia bukan manusia, dia adalah obat. Gadis itu bingung, dan berkata, apakah dia obat? Itu terlalu keras dan anak saya tidak cocok untuk meminumnya, jadi paling tepat membiarkan orang ini mengambilnya terlebih dahulu, lalu menusuk darahnya untuk diambil anakku. Gadis itu berkata, menusuk darahnya. Dia akan sakit, kalau begitu. Itu tidak baik. Orang tua itu berkata, pria ini bodoh, dia tidak tahu rasa sakit. Gadis itu berkata, dan menutup matanya. Terkejut dan marah, Ling Huchong hendak berteriak, tetapi kemudian ia berpikir, aku mengambil ramuan penyelamat nyawa gadis ini, walaupun aku tidak bermaksud demikian, tetapi aku membuat kesalahan besar dan mengambil nyawanya, tidak ingin hidup, jadi darahku, selamatkan hidupnya, dan menebus dosa-dosaku, kenapa tidak? Dia tersenyum sedih dan tidak berbicara. Lelaki tua itu berdiri di sampingnya, menunggunya berteriak dan mengumpat, dan segera mengklik titik akupuntur ianya, tiba-tiba dia terlihat tenang dan tidak menganggapnya serius, yang sangat tidak terduga. Dia tidak tahu bahwa Ling Huchong berkecil hati sejak Yue Lingshan pindah, tetapi malam itu dia mendengar pria besar itu memarahi Yue Lingshan dan Lin Pingxi dengan keras, memarahi mereka karena berbicara buruk tentang dia, dan dia melihat Yue Lin dan 2 orang lainnya, di bawah pohon di tepi dengan matanya sendiri. Pertemuan rahasia membuatku merasa bahwa tidak ada minat dalam hidup, dan aku sudah lama menyerah pada hidup dan matiku sendiri. Orang tua itu bertanya, aku akan menusuk darahmu dan menyembuhkan putriku, apakah kamu takut? Ling Huchong berkata dengan acuh tak acuh, apa yang begitu menakutkan? Jika kamu menusuk darah di hatimu, nyawamu akan hilang. Ada yang ingin kukatakan terlebih dahulu, jadi jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Ling Huchong tersenyum ringan, dan berkata, semua orang pada akhirnya akan mati, beberapa tahun sebelumnya atau beberapa tahun kemudian, tidak ada apa bedanya. Darahku bisa menyelamatkan nyawa gadis itu, yang lebih baik daripada kematianku yang sia-sia, yang tidak bermanfaat bagi siapapun. Dia menduga bahwa Yue Lingshan tidak akan merasa sedih saat mendengar berita kematiannya. Bahkan mungkin memarahi, itu yang pantas kamu dapatkan. Saya tidak bisa menahan perasaan mengasihani diri sendiri dan menyakiti diri sendiri. Lelaki tua itu mengangkat ibu jarinya dan memuji, sangat sulit menemukan pahlawan yang tidak takut mati. Sayang sekali jika putriku tidak meminum darahmu, dia akan mati, jika tidak, aku benar-benar ingin membiarkan kamu pergi. Dia pergi ke bagian bawah kompor. Panci berisi air mendidih yang mengepul keluar, pisau tajam dipegang di tangan kanannya, dan handuk direndam dalam air panas dengan tangan kirinya, dan dia memakainya. Hati Ling Huchong. Pada saat ini, Zhu Qianqiu tiba-tiba mendengar teriakan. Dari luar, orang tua, cepat buka pintunya, aku punya beberapa barang bagus untuk gadis abadimu. Pria tua itu mengerutkan kening, dan dengan sapuan pisau di tangan kanannya, dia potong handuk panas menjadi 2, masukkan setengahnya ke dalam mulut Ling Huchong, dan berkata, bagus apa? Letakkan pisaunya, keluar dan buka pintu, dan biarkan Zhu Qianqiu masuk ke dalam rumah. Zhu Qianqiu berkata, orang tua, bagaimana Anda bisa berterima kasih kepada saya untuk masalah ini? Saat itu keadaan darurat, dan saya tidak dapat menemukan Anda. Saya harus meminum pil 8 perpanjang hidup Anda dan menipunya untuk meminumnya. Jika Anda mengetahuinya sendiri, dia pasti akan mengirimkan obat-obatan ajaib ini, tetapi dia mungkin tidak mau meminumnya. Beberapa kata, pria tua itu tiba-tiba melompat dan berkata dengan keras, apakah ada hal seperti itu? Kamu, bukankah kamu berbohong padaku? Zhu Qianqiu berkata, mengapa kamu berbohong padamu? Benar sekali Pak Tua, kita sudah bersama selama puluhan tahun. Saya sangat dekat dengan Anda, dan saya adalah teman yang sangat dekat, dan saya melakukan ini sesuai dengan keinginan Anda, bukan? Dan berteriak, tidak buruk, tidak buruk. Sial, sial. Zhu Qianqiu bertanya-tanya, mengapa begitu baik?
Tanda tanya, apakah kamu pantas mati? Orang tua itu berkata, kamu baik, aku pantas mati. Su Qianqiu bahkan lebih terkejut, dan berkata, mengapa kamu pantas mati? Orang tua itu menyeret tangannya, langsung pergi ke kamar putrinya, membungkuk ke arah Ling Hu Chong Natu, dan memanggil berkata, Tuan Ling Hu, kakek Ling Hu, penjahatnya ditipu oleh lemak babi dan menyinggung Anda hari ini. Untungnya, Su Qianqiu tiba tepat waktu. Jika saya menikam Anda sampai mati, saya akan merebus seluruh lemak tubuh lelaki tua itu menjadi lemak. Bagaimana jika saya tidak bisa menebus kesalahan saya? Dosa, dia bersujud berulang kali. Setengah dari sapu tangan dijejalkan ke mulutnya, Ling Hu Chong mengeluarkan suara teriakan, tidak mampu berbicara. Su Qianqiu buru-buru mengeluarkan sapu tangan dari mulutnya, dan bertanya, Tuan Ling Hu, mengapa Anda sampai di sini? Ling Hu Chong buru-buru berkata, tolong cepatlah, Pak Tua. Orang tua itu berkata, orang tua kecil tidak tahu bahwa Tuan Ling Hu dan dermawan besar saya memiliki hubungan seperti itu. Jadi dia sangat menyinggung perasaannya, sayang, sial. Saya sangat bingung. Bahkan jika saya punya 100 anak perempuan, semuanya akan mati. Saya tidak berani membiarkan mereka mati. Guru Ling Hu menumpahkan darah untuk menyelamatkan hidup mereka. Su Qianqiu membuka matanya lebar-lebar, dan bertanya, orang tua, mengapa kamu mengikat Tuan Ling Hu di sini? Apa yang kamu lakukan dengan sepanci air panas dan pisau tajam ini? Mendengar beberapa tamparan, lelaki tua itu mengangkat tangannya dan menamparkan pipinya dengan keras. Pipinya sudah segemuk labu, tetapi setelah pukulan keras ini, pipinya menjadi semakin bengkak. Ling Hu Chong berkata, generasi muda bingung tentang segala macam hal, dan saya benar-benar tidak tahu alasannya. Saya harap kedua senior akan menjelaskannya dengan jelas. Orang tua dan Su Qianqiu buru-buru melepaskan ikatannya, dan berkata, mari kita bicara secara rinci sambil minum. Ling Hu Chong melirik gadis di tempat tidur, dan bertanya, apakah cedera Lingai tidak akan berubah? Petik 2. Dia mengobrol dan tidak tahu harus berkata apa. Dia membiarkan Ling Hu Chong dan Su Qianqiu kelola, menuangkan 3 mangkuk anggur, dan mengeluarkan sepiring besar daging babi gemuk untuk menyajikan anggur. Dia mengangkat mangkuk anggur dengan hormat, memanggang semangkuk Ling Hu Chong. Ling Hu Chong meminumnya dalam satu tegukan, dan merasa bahwa rasa araknya lemah dan biasa saja, tetapi rasanya 10 kali lebih enak daripada arak dalam. Gelas arak Su Qianqiu. Pria tua itu berkata, Tuan muda Ling Hu, Anda sangat bodoh sehingga saya menyinggung Anda. Sayangnya, ini benar-benar. Wajahnya ketakutan, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk mengungkapkan permintaan maafnya. Su Qianqiu berkata, Tuan Ling Hu memiliki banyak orang dewasa, jadi saya tidak akan menyalahkan Anda. Selain itu, jika pil 8 perpanjang hidup, Anda memiliki beberapa efek dan benar-benar bermanfaat bagi tubuh Tuan Ling Hu, maka Anda akan dikreditkan. Pria tua itu berkata, saya tidak berani mengambil pujian untuk ini. Kakak Suxian, Anda pantas mendapatkan pujian paling banyak. Su Qianqiu berkata sambil tersenyum, saya meminum 8 pil Anda ini. Saya khawatir itu akan membahayakan tubuh keponakanku yang abadi. Beri dia ginseng, mari kita perbaiki. Saat dia berkata, dia membungkuk dan mengambil keranjang bambu, membuka tutupnya, dan mengeluarkan segenggam ginseng, beberapa tebal dan beberapa tipis. Itu sepertinya bukan 10 kati, tapi ada juga 8 kati. Pria tua itu berkata, dari mana kamu mendapatkan semua ginseng ini? Tanda tanya petik 2. Su Qianqiu berkata sambil tersenyum, tentu saja saya meminjamnya dari toko bahan obat. Bab 169. Ketika kedua leluhur mendengar ini, mereka segera berdiri, membungkuk berulang kali, dan berkata serempak, Tuan Ling Hu, orang tua ini pantas mati. Tidak peduli bagaimana Anda menghukumnya, Anda berdua pantas mendapatkan apa yang pantas Anda terima. Chong berkata, oke, saya tidak mengerti sesuatu, tolong beritahu saya dengan jujur. Permisi, demi siapa kalian berdua begitu menghormati saya? Orang tua itu berkata, ini. Su Qianqiu berkata, tentu saja Tuan muda tahu. Maafkan kami karena tidak berani menyebutkan nama orang itu. Ling Hu Chong berkata, aku benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu, dan wajah, dia adalah orang tua yang tidak bisa hidup dalam pengasingan. Larang saya untuk mengungkapkan keberadaannya, bagaimana dia bisa turun gunung untuk melakukan hal seperti itu. Tuan Buji, Tian Bo Guang,
dan Lu Zuwen terus terang, dan mereka akan melakukannya tidak terlalu merahasiakan pekerjaan mereka. Su Qianqiu berkata, Tuan, masalah yang Anda tanyakan ini. Saudara laki-laki saya dan saya bertekad untuk tidak menjawab, bahkan jika Anda membunuh kami, Anda tidak akan mengatakannya. Putra Anda mengetahuinya dalam hatinya, jadi mengapa Anda ingin kami mengatakannya? Ling Hu Chong mendengarkan nada tegasnya, jelas dia tidak peduli. Tidak peduli berapa banyak Anda menekan saya memutuskan untuk tidak berbicara. Jadi saya berkata, oke, karena kamu tidak berbicara, aku tidak bisa menahan perasaan marah. Orang tua, kamu baru saja mengikatku ke kursi, dan membuatku takut setengah mati. Aku ingin mengikat kalian berdua, mungkin aku tidak bahagia di hati saya, dan saya menggali hati dan hati Anda dengan pisau tajam. Kedua, leluhur saling memandang lagi, dan berkata serempak, Tuan muda ingin mengikat Anda, jadi kami tentu saja tidak berani menolak. Orang tua itu mengambil 2. Untuk kursi, diambil 7 atau 8 tali tebal. Mereka berdua pertama-tama mengikat kaki mereka dengan kuat ke kaki kursi dengan tali, lalu meletakkan tangan mereka di belakang, dan berkata, Tuan muda, tolong ikat saya. Mereka berdua berpikir, pemuda ini mungkin tidak benar-benar ingin mengikat kami untuk melampiaskan amarahnya, tapi dia mungkin hanya bercanda. Tanpa diduga, Ling Hu Chong mengambil tali itu, mengikat kedua tangannya ke belakang dengan kuat, mengangkat pisau tajam lelaki tua itu, dan berkata, aku telah kehilangan kekuatan batinku, jadi saya tidak bisa menggunakan jari saya untuk menyentuh titik akupuntur, dan saya khawatir keberuntungan Anda akan sulit, jadi saya harus menggunakan gagang pisau untuk memukulnya. Tutup titik akupuntur kalian berdua. Kemudian balikkan pisau tajam itu, dan gunakan gagang pisau untuk menyerang dengan keras titik akupuntur Huan Tiao. Tianzu, Sao Hai, Del menyegel titik akupuntur keduanya. Pria tua itu dan Su Qianqiu saling memandang dengan takjub, dan mau tidak mau merasa takut, bertanya-tanya apa maksud Ling Hu Chong. Dia hanya mendengar dia berkata, kalian tunggu di sini sebentar. Dia berbalik dan meninggalkan aula. Ling Hu Chong memegang pisau tajam, berjalan keluar dari kamar gadis itu, terbatuk-batuk, dan berkata, Tua. Nah, gadis, bagaimana kabarmu? Dia ingin memanggilnya, gadis tua, tapi dia pikir gadis itu masih muda, meskipun namanya sudah tua, tidak pantas memanggilnya, wanita tua. Gadis itu berkata, dan tidak menjawab. Ling Hu Chong mengangkat tirai katun itu, masuk ke kamar, dan melihatnya duduk tegak, bersandar di bantal, setengah tertidur dan setengah bangun, matanya sedikit terbuka. Ling Hu Chong maju 2 langkah lebih dekat, dan melihat bahwa kulit wajahnya transparan seperti urat-urat biru muncul di bawah otot-otot yang kekuningan, dan tampaknya darah di dalam pembuluh darah dapat mengalir samar-samar. Ruangan itu hening dan tidak ada angin, seolah-olah darah di tubuhnya membeku menjadi salep setetes demi setetes, dan napas yang dihembuskannya hilang setiap kali dia menghembuskan napas. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, gadis ini bisa hidup, tapi aku tidak sengaja mengambil obat mujarab itu dan menyakitinya. Lagi pula aku akan mati, apa bedanya jika aku hidup beberapa hari lagi atau hidup lebih sedikit? Mangkuk di atas meja, rentangkan pergelangan tangan kiri Anda, dan angkat pisau dengan tangan kanan untuk memotong urat pergelangan tangan, darah menyembur keluar dan mengalir ke dalam mangkuk. Melihat baskom berisi air panas yang dibawa oleh lelaki tua itu masih mengepul, ia segera meletakkan pisau tajamnya, mengambil air panas dengan tangan kanannya dan menuangkannya ke luka, agar darah dari luka tidak cepat menggumpal. Dalam sekejap, lebih dari setengah mangkuk itu terisi darah. Gadis itu mencium bau darah dalam keadaan linglung, membuka matanya, dan tiba-tiba melihat darah di pergelangan tangan Ling Hu Chong. Dia kaget dan berteriak. Melihat mangkuk itu hampir penuh dengan darah, Ling Hu Chong membawanya ke tempat tidur gadis itu, tepat di sebelah mulutnya, dan berkata dengan lembut, cepat minum, darahnya mengandung obat mujarab, yang dapat menyembuhkan penyakitmu. Gadis itu berkata, aku takut, aku tidak akan meminumnya. Setelah mengeluarkan semangkuk darah, Ling Hu Chong merasa pikirannya kosong, anggota tubuhnya lemah, dan dia berpikir, dia takut dan tidak meminumnya, jadi darahnya tertumpah dengan sia-sia. Dia meraih pisau tajam itu dengan tangan kirinya, berteriak, jika kamu tidak patuh, aku akan membunuhmu dengan 1 pisau. Ujung pisau tajam itu sampai padanya, tenggorokan. Gadis itu menjadi ketakutan, jadi dia harus membuka mulutnya dan meminum darah semangkuk penuh. Dia merasa mual beberapa kali, tetapi ketika dia melihat pisau tajam Ling Hu Chong berkilau, dia terlalu takut untuk muntah.
Ling Hu Chong melihat dia meminum semangkuk darah, dan darah dari luka di pergelangan tangannya perlahan membeku. Dia berpikir, aku meminum pil 8 perpanjang hidup orang tua itu. Aku khawatir kurang dari 10 pil akan masuk ke perut gadis ini dari darah 1/10. Setelah saya buang air, saya pasti akan kehilangan lebih banyak, dan saya harus memberinya beberapa mangkuk darah lagi sesegera mungkin, sampai saya tidak bisa bergerak. Segera, saya memotong pembuluh darah di pergelangan tangan kanan saya, menaruh setengah mangkuk darah, dan pergi ke hei gadis itu. Gadis itu mengerutkan keningnya dan memohon, kamu, jangan memaksaku, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Ling Hu Chong berkata, jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus melakukannya, minumlah dengan cepat, minumlah dengan cepat. Gadis itu meneguknya beberapa kali dan tersentak. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu, kenapa kamu melakukan ini? Kamu menyakiti dirimu sendiri dengan melakukan ini. Ling Hu Chong tersenyum pahit dan berkata, tidak masalah jika aku melukai tubuhku, aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Tao Zixian dan Tao Shixian diikat oleh jaring ikan lelaki tua itu. Semakin keras dia berjuang, semakin ketat jaring ikan itu ditarik, dan pada akhirnya, kedua bersaudara itu tidak bisa bergerak bahkan beberapa inci pun. Keduanya tidak bisa menggerakkan tubuh mereka, tetapi mata dan telinga mereka masih tajam, dan mereka berdebat tanpa henti. Setelah Ling Hu Chong mengikat kedua leluhur, Tao Zixian menebak bahwa dia akan membunuh mereka, dan Tao Zixian menebak bahwa dia akan melepaskan saudaranya terlebih dahulu. Tanpa diduga, keduanya bertengkar tanpa hasil, dan itu sama sekali tidak terduga, namun Ling Hu Chong masuk ke kamar gadis itu. Kamar kerja, gadis itu kedap udara, dan mereka berdua berbicara di dalam ruangan, hanya beberapa kata samar yang keluar. Tao Zixian, Yue Bukun, lelaki tua itu, dan Zhu Qianqiu semuanya memiliki kekuatan batin yang besar, tetapi apa yang dilakukan Ling Hu Chong di kamar gadis itu, mereka berlima tidak punya pilihan selain membayangkan. Tao Zixian berkata, Ling Hu Chong adalah laki-laki besar, apa yang dia lakukan di kamar putrinya? Tao Zixian berkata, dengar, kamu tidak patuh, aku akan membunuhmu dengan satu pisau. Dia berkata, kamu tidak patuh, apa yang Ling Hu Chong ingin gadis itu dengarkan. Tao Zixian berkata, apa gunanya? Tentu saja, dia memaksa itu gadis untuk menjadi istrinya. Tao Zixian berkata, haha, ini menggelikan. Putri dari melon musim dingin yang pendek dan bola lemak tentu juga melon musim dingin yang pendek dan bola lemak. Mengapa Ling Hu Chong memaksanya untuk menjadi istrinya? Tao Zixian berkata, semua orang suka wortel dan sayuran. Mungkin Ling Hu Chong terutama menyukai wanita gemuk. Ketika aku melihat gadis gendut itu, jiwaku terbang. Tao Zixian berkata, dengar, gadis gendut itu memohon belas kasihan, berkata, jangan paksa aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Tao Zixian berkata, benar. Anak laki-laki Ling Hu Chong membungkuk dengan keras dan berkata, jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus melakukannya, cepatlah, cepatlah. Bab 170. Tao Zixian berkata, mengapa Ling Hu Chong menyuruhnya cepat, mengapa cepat? Tao Zixian berkata, kamu tidak menikah jika kamu punya istri, kamu masih perawan, jadi kamu tidak mengerti. Tao Zixian berkata, mungkinkah kamu pernah menikah sebelumnya, jangan malu. Tao Zixian berkata, kamu tahu aku belum pernah menikah, mengapa kamu bertanya lagi padaku? Tao Si Peri berteriak, hei, Pak Tua, Ling Hu Chong memaksa putrimu untuk menjadi istrinya, mengapa kamu mengabaikan kematian? Peri Tao Zi berkata, apa urusanmu? Bagaimana kamu tahu gadis gendut itu akan mati? Berapa banyak wanita yang ada di dunia? Bagaimana mereka bisa mati setelah kehilangan istri mereka? Putrinya bernama Old Immortal, bagaimana dia bisa mati? Pria tua dan Zhu Qianqiu diikat ke kursi, dan titik akupuntur mereka disegel. Keduanya saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya sudah curiga, tetapi mereka mendengar dua dewa Taogu berdebat dengan keras di halaman, dan tidak ada keraguan. Zhu Qianqiu berkata, saudaraku, masalah ini harus dihentikan. Saya tidak menyangka Tuan Ling Hu Chong begitu bernafsu. Saya khawatir ini akan menimbulkan masalah besar. Saya kasihan padanya. Zhu Qianqiu berkata, dengar. Gadis abadimu jatuh cinta padanya, dan dia berkata, kamu akan melukai dirimu sendiri dengan melakukan ini. Apa yang Ling Hu Chong katakan?
apakah kamu mendengarnya? Orang tua itu berkata, dia berkata, mengapa saya melukai tubuh saya? Saya hanya ingin Anda menjadi baik. Neneknya, dua orang kecil ini. Su Qianqiu tertawa keras dan berkata, saudaraku, selamat, selamat. Nenekmu. Su Qianqiu tersenyum dan berkata, mengapa kamu marah? Selamat telah mendapatkan menantu yang baik. Orang tua itu berteriak dan berteriak, jangan bicara omong kosong. Jika masalah ini menyebar, kamu dan aku masih akan mati apa? Ketika dia mengucapkan dua kata ini, ada kepanikan yang luar biasa dalam suaranya. Su Qianqiu berkata, iya, iya. Suaranya bergetar. Yue Bukun berdiri di atas pohon di luar tembok. Lebih jauh lagi, meskipun dia menggunakan seni Dewa Xixia, dia hanya mendengar beberapa goresan. Ketika dia pertama kali mendengar bahwa Ling Huchong memaksa gadis itu, dia ingin bergegas masuk ruangan untuk menghentikannya, tetapi dia berubah pikiran. Kalau dipikir-pikir, orang-orang ini, termasuk Ling Huchong, semuanya tertutup dan aneh. Mereka tidak tahu apa yang mereka rencanakan, jadi mereka tidak boleh gegabah. Tunggu dan lihat saja apa yang terjadi, dan terus dengarkan sekarang. Kata-kata dari dua dewa lembah persik dan leluhur tua terus terdengar di telinga mereka, dan mereka hanya berpikir bahwa Ling Huchong benar-benar memanfaatkan bahaya orang lain dan memperkosa gadis itu secara sembarangan. Lalu mendengarkan percakapan leluhur tua itu, berpikir bahwa jika Ling Huchong tidak terkendali dan tidak terkendali, gadis itu mungkin akan seperti Nai seperti ayahnya. Dia adalah gadis jelek seperti bola gemuk, tapi tidak mengherankan jika dia jatuh cinta padanya setelah dia kehilangan keperawanannya. Dan dia tidak tidak membantu menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tiba-tiba, gadis itu berteriak lagi, jangan, banyak darah, tolong. Tiba-tiba seseorang berteriak dari luar tembok, Pak, biarkan aku menyingkirkan 4 hantu dari lembah persik. Dengan suara lembut, seseorang melompat dari luar tembok, mendorong pintu dan masuk. Pria itu memegang bendera putih untuk menggoda 4 dewa lembah persik. Melihat lelaki tua itu dan Su Qianqiu sama-sama diikat ke kursi, dia terkejut, dan berteriak, ada apa? Dia membalik tangan kanannya, dan ada belati berkilau di telapak tangannya. Tali diikat ke tangan dan kaki dipotong. Gadis di ruangan itu berteriak lagi, kamu, tolong, jangan lakukan ini lagi. Pria itu mendengar tangisannya mendesak, dan berkata dengan heran, itu gadis tua yang abadi. Dia bergegas menuju pintu. Pria tua itu meraih lengannya dan berteriak, jangan masuk. Pria itu tertegun dan menghentikan langkahnya. Saya hanya bisa mendengar Immortal Tauzi di halaman berkata, saya pikir melon musim dingin yang pendek akan sangat senang memiliki menantu seperti Ling Huchong. Putrinya juga sekarat. Sepasang suami istri setengah mati dan setengah hidup. Tao Xixian bertanya, yang mana yang mati? Yang mana yang hidup? Tao Xixian berkata, kalau begitu tidak perlu bertanya. Tentu saja Ling Huchong meninggal. Gadis abadi tua bagaimana dia bisa mati jika namanya Old Immortal? Tao Xixian berkata, belum tentu demikian. Mungkinkah nama itu benar-benar seperti itu? Jika semua orang di dunia memanggil Old Immortal, semua orang akan menjadi tua dan abadi. Ayo berlatih apa gunanya bela diri seni. Sementara kedua bersaudara itu berdebat, tiba-tiba ada ledakan di ruangan itu, dan sesuatu jatuh ke tanah. Gadis tua itu berteriak lagi, meskipun suaranya lemah, tetapi penuh kepanikan. Dia berteriak, ayah, ayah. Ayo cepat. Mendengar panggilan putrinya, lelaki tua itu bergegas masuk ke kamar, hanya untuk melihat Ling Huchong berbaring. Di tanah, porselen mangkuk ditutup di dadanya, bagian atas tubuhnya berlumuran darah, dan gadis tua itu bersandar di tempat tidur dengan darah di seluruh mulutnya. Su Qianqiu dan pria itu berdiri di belakang pria tua itu, menatap Ling Huchong dan wanita tua itu, penuh kecurigaan. Gadis tua itu berkata, ayah, dia memotong banyak darah di tangannya sendiri, memaksaku untuk minum 2 mangkuk, dia masih ingin memotong. Orang tua itu malah semakin terkejut, dan buru-buru mencondongkan tubuh untuk membantunya berdiri. Ling Huchong melihat ada luka di pergelangan tangannya, dan darah masih menggelegak tak terkendali. Orang tua itu bergegas keluar kamar dan mengambil obat gold cuang, dengan panik. Meskipun dia berada di kamarnya sendiri, dia masih memiliki tumor besar di dahinya ketika dia membentur kusen pintu, tetapi setengah dari kusen pintu dirobohkan olehnya. Mendengar suara tabrakan, Tao Xixian berpikir bahwa dia sedang memukul Ling Huchong, dan berteriak, hei, Pak Tua, Ling Huchong adalah teman baik dari 6 dewa lembah persik.
kamu harus berhenti memukulinya. Jika kamu membunuhnya, 6 dewa lembah persik akan mengambil seluruh tubuhmu, daging gemuk tidak bisa dicabik-cabik. Tao Xixian berkata, salah. Tao Xixian berkata, ada apa? Tao Xixian berkata, jika dia kurus di sekujur tubuh, dia bisa merobeknya menjadi potongan-potongan, tapi dia penuh dengan lemak, dan jika Anda merobeknya, itu akan menjadi pasta lemak yang berantakan. Bagaimana Anda bisa merobeknya menjadi potongan-potongan? Orang tua itu mengoleskan obat Jin Chuang pada luka di pergelangan tangan Ling Hu Chong, lalu memijat beberapa titik akupuntur antara dada dan perutnya dalam waktu yang lama, dan Ling Hu Chong perlahan bangun. Lelaki tua itu terkejut sesaat, dia sangat berterima kasih, dan berkata dengan suara bergetar, Tuan Ling Hu, kamu, kejadian ini benar-benar menghancurkan kita, dan juga, Su Qianqiu berkata, Tuan Ling Hu, Anda, orang tua itu baru saja mengikat Anda, itu semua salah paham, mengapa Anda menganggapnya serius? Bukankah itu akan membuatnya merasa malu? Petik 2, Ling Hu Chong tersenyum sedikit, dan berkata, luka internal saya tidak dapat disembuhkan dengan obat mujarab. Dengan kebaikan leluhur saya mengambil orang tua itu buang-buang, pil 8 umur panjang, senior untuk diambil oleh saya semoga gadis ini sembuh dari penyakitnya. Saat dia mengatakan ini, dia menjadi pusing untuk beberapa saat karena kehilangan banyak darah, lalu pingsan lagi. Orang tua itu mengangkatnya, berjalan keluar dari kamar kerja putrinya, meletakkannya di tempat tidur di kamarnya sendiri, dan berkata dengan wajah sedih, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Su Qianqiu berkata, Tuan, bagaimana kalau kita bertiga menghabiskan seluruh hidup kita untuk mengolah dan menyuntikkan energi internal kita ke dalam tubuhnya? Orang tua itu berkata, seharusnya seperti ini. Dengan lembut membantu Ling Hu Chong berdiri, meletakkan telapak tangan kanannya di titik akupuntur Dazui di tubuhnya, kembali, dan begitu dia beruntung, seluruh tubuhnya bergetar, terdengar bunyi klik, dan kursi kayu yang dia duduki hancur berkeping-keping olehnya. Tao Xixian tertawa terbahak-bahak, dan berkata dengan lantang, cedera dalam Ling Hu Chong disebabkan oleh penyembuhan kekuatan internal 6 saudara kita. Melon musim dingin yang pendek ini benar-benar datang untuk mengikuti lagi. Bukankah Ling Hu Chong menambah cedera pada cedera demi cedera? Tidak ada habisnya. Tao Xixian berkata, dengar, ada bunyi klik, melon musim dingin yang pendek pasti terguncang oleh kekuatan internal Ling Hu Chong dan menabrak sesuatu. Kekuatan internal Ling Hu Chong adalah kekuatan internal kita, dan melon musim dingin yang pendek makan lagi. Ini adalah pengalaman pahit bagi 6 dewa lembah persik. Hebat, luar biasa. Petik 2, orang tua itu menghela nafas, dan berkata, oh, jika Tuan Ling Hu terluka parah dan tidak bisa bangun, orang tuaku laki-laki tidak punya pilihan selain bunuh diri. Bersambung.